Halo semuanya, apa kabar? Sudah lama tidak berjumpa dengan saya. Perkenalkan, buat yang baru pertama kali nonton, nama aku Timi. Buat yang udah beberapa kali nonton, hai, kembali lagi bersama saya Timi, si rambut biru. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. Semoga suaranya kedengeran juga, aku udah pakai headset sini. Jadi kalau misalkan ada yang kurang kedengeran, kalian komen aja ya. Bilang gitu, kurang kedengeran. Halo semuanya yang nonton. Wah, lumayan banyak nih. Ada saya Mary, ada Simon 5242. Halo, 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 halo. Gimana cara nge-wave-in satu-satu ini? Maaf ya kalau ada suara kedengeran suara palu. Kayaknya tetangga aku lagi masang sesuatu. Halo, 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 halo. Apa kabar? Apa kabar? Jadi, pada malam hari ini kita akan ngomongin soal bisa dibilang feminisme kali ya. Jadi kayak aku mau ngomongin soal soal pekerjaan yang mungkin banyak didominasi oleh kaum-kaum pria, cuman narasumber kita pada hari ini itu dia perempuan gitu, tapi dia bekerja di industri yang didominasi oleh pria gitu ya. Bentar, kita menunggu ya. Menunggu menunggu narasumber kita. Tapi ada yang tanya nih by the way nih. Aku langsung jawab aja pertanyaannya ya. Bentar, bentar. Aduh maaf nih. Kuku aku lagi super panjang, kalian lihat deh. Jadi aku ngetik agak pencet-pencet tuh agak susah. Ini pertanyaannya saat terendah dari ini nih. Nah, saat terendah dalam hidup, berserah kepada Yesus dan terus menunggu sampai kapan? Pertanyaan yang susah. Nanti lebih baik dijawab sama narasumbernya aja ya. Oke, udah. Halo, halo Halo. Timi, Hai, hai. Ci Lucy, apa kabar? baik-baik. Bagaimana? Sehat-sehat? Sehat sambil ngeteh ya, Oh, malam-malam ngeteh. mantap. Saya juga punya. Mm-mm. Tapi ini teh yang tanpa kafein kok, tenang aja guys ya. Kalau pakai kafein nggak kuat. Sehat punya ya? Oke, jadi sebelum kita mulai, mungkin Ci Lucy boleh memperkenalkan diri dulu buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali nonton dan mungkin baru pertama kali mengenal Ci Lucy. Siapakah gerangan Ci Lucy ini? Iya, teman-teman semua, selamat malam. Saya hamba Tuhan dari BCS Jakarta Central Park. Saya punya suami satu, anak dua, putri semua. Ya, jadi Waduh. ini gerombolan wanita-wanita perkasa. Iya. Nah, oke. Jadi, ini kita bisa simpulkan kalau pekerjaan Cilusi ini sebenarnya adalah rohaniwan gitu atau pemuka agama kali ya, bisa dibilang seperti itu ya. Ya, betul. Nah, jadi memang kalau saya personal melihat dari banyak agama, tidak cuma agama Kristen, kebanyakan pemuka agama itu didominasi oleh pria sebenarnya. Hmm, betul. Ada merasa nggak sebenarnya kalau Cilusi? Iya, Nah, terus ini Cilusi memilih untuk terjun di lingkungan yang didominasi oleh pria ini kenapa nih kalau boleh tahu? iya sebenarnya Gimana ceritanya? memilih ya untuk bisa terjun di dalam dunia pelayanan khususnya rohaniawan ya. Memang ini satu panggilan yang tentu tidak mudah ya karena tidak dipilih oleh banyak orang juga. Eh,
saya merasa bahwa setiap orang Tuhan berikan panggilan di dalam kehidupannya ya. Dan ketika saya secara pribadi meresponi panggilan Tuhan, saya merasa Tuhan memberi kepada saya tuh dorongan hati yang kuat untuk bisa mempersembahkan diri sebagai hamba Tuhan. Jadi memang pada waktu itu pastilah ada pertentangan ya, karena kita kan memang tidak pernah mencita-citakan untuk bisa menjadi rohaniawan. Karena kalau kita lihat kan, Kalau gitu, awalnya cita-citanya apa nih? Cita-cita awalnya sebelum rohaniawan apakah ada? banyak sih, tapi ya namanya masih muda sekali, kita masih banyak sekali mimpi ya. Jadi banyak sekali yang kayaknya kita punya kesempatan bisa mengejar begitu kan. Tetapi setelah ya dikasih dorongan hati itu, sepertinya sudah tidak ada pilihan kecuali mentaatin ya. Bergumul, akhirnya merasa dorongan hati itu begitu kuat, saya mempersembahkan diri sebagai rohaniawan. Begitu, Timi. Awalnya berarti biasanya jarang ya, based on cita-cita gitu, anak kecil biasanya, saya pingin jadi rohaniawan, kan biasanya pingin jadi dokter lah, pingin jadi apa gitu. Biasanya kalau sekarang, anak zaman sekarang tuh cita-citanya pingin jadi YouTuber. Betul, anak saya Biasanya, juga. ini fakta ya. Anak saya juga. Soalnya aku jalan-jalan ke Gramedia, lihat buku, itu ada deretan buku cita-citaku gitu. Ada yang pingin jadi dokter, insinyur, apa, tahu-tahu ada YouTuber, dan itu beneran ada gitu. Jadi memang ya sekarang anak zaman sekarang mau jadi YouTuber tuh banyak gitu ya. Nah, tapi jadi rohaniawan tuh jarang loh, langka loh, apalagi cewek gitu. Hamba Tuhan YouTuber ada enggak? Nah, itu ada. Iya. Sangat jarang gitu. Jadi suka dukanya apa nih? Ini melihat posisi Cilusi dengan sebagai perempuan rohaniawan ya. Betul. Kalau suka duka di dalam setiap profesi pasti ada ya, setiap panggilan ya. Kalau rohaniawan ini sepertinya agak khusus begitu ya. Kalau kita bicara tentang duka, seringkali orang kan punya image, oh rohaniawan, berarti hidupnya tuh suci begitu ya, udah mendekati. Lurus banget nih. Gitu Iya, ya. iya, betul. Pasti masuk surga deh pokoknya ya. Ya, jurusannya kayaknya gampang gitu ya. Ya, kesan suci ini kan begitu menakutkan ya buat kita yang sama-sama manusia, sama-sama hidup di dalam dunia yang ada tantangan, yang ada godaan, banyak macam pergumulan begitu ya. Mungkin itu dukanya. Jadi lebih kepada ada beban mental, ada beban moral begitu ya, merasa tanggung jawab banget untuk kalau buat ini, buat itu, selalu kayaknya ada dibayang-bayangin begitu ya. Wah, ini gimana nanti begitu. Itu sih dukanya. Karena rasanya semua mata memandang gitu ya. Betul sekali. Memandang Cilusi sebagai figur otoritas di dunia kerohanian gitu. Betul. Kan. Kalau di sekuler kan ada artisnya ya. Kalau di rohani mungkin ya seperti artis rohani begitu kalau rohaniawan begitu ya. Jadi seperti semua itu dinilai, semua dilihat, semua jadikan obrolan dan lain sebagainya, itu sih. Kan saya personal kan tidak terjun di bidang ini ya. Cuman kalau menurut pendapat Cilusi pribadi, apakah bidang kerohaniawan ini male dominated, jadi didominasi oleh pria? Itu betul apa tidak sebenarnya? Rasanya begitu ya, lebih banyak kita menemukan hamba-hamba Tuhan laki-laki, atau memang kebetulan aja ya, saya kurang tahu. Tapi ini khususnya kita ngomongin di agama Kristen ya. Ya. Khususnya di agama Kristen kan, takutnya yang nonton dari agama lain, guys. Ini kita ngomongin di ranah yang Cilusi bekerja ya, guys. Ya. Jadi so far memang memang populasi laki-laki lebih banyak ya. Jadi pembagiannya kurang merata begitu ya. Saya rasa sih seperti itu ya. Ada kecenderungan laki-laki lebih banyak daripada perempuan di dalam profesi atau panggilan kita sebagai hamba Tuhan ya, sebagai rohaniawan ya.
pernah nggak karena gender dianggap remeh di Betul industri sekali. ini? Industri, ngomongnya bukan industri ya, ini karena bukan industri sebenarnya ya, rohani ini maksudnya dianggap remehnya dalam konteks apa biasanya? Mungkin kalau kita sebagai perempuan, kita seringkali dipandang eh, kurang wibawa mungkin ya. Jadi kalau misalkan kita tampil di depan, kan cenderung orang punya image bahwa, oh, rohaniawan tuh orang yang punya wibawa, orang yang terkesan bijaksana, kalem begitu ya, ndak urakan lah. Jadi ya pasti semua itu kan sangat mempengaruhi sekali. Itu ya sedikit banyak pasti akan berdampak ya di penilaian orang terhadap kita secara pribadi sebagai perempuan begitu. Tapi kan Cilusi, saya kalau lihat dari sini sih tidak nampak urakan sih sebenarnya. Justru saya nih lihatnya. Dikondisikan. Oh, dikondisikan. Oke, baiklah. Enggak. Iya. Jadi memang ada apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya prejudis gitu ya terhadap apa rohaniawan khususnya yang perempuan gitu ya. Jadi ada apa ya maksudnya standar-standar tertentu yang diharapkan ada gitu ya, kan. Jadi apa biasanya standar-standarnya? Kita perempuan ya pasti harus ada kelebihan yang menonjol, rasanya seperti itu ya. Misalnya kalau rohaniawan kan mungkin secara intelek kita memahami teologi ya, wah bisa mungkin berapologet atau apa begitu. Ada bidang-bidang tertentu yang lebih menonjol, yang unggul. Nah itu mungkin lebih tanda kutip diperhatikan gitu ya. Tapi kalau ya mungkin kita dengan talent yang tidak terlalu yang menonjol sekali, mungkin ya sedikit akan diremehkan begitu ya. Mau tidak mau lah itu akan berpengaruh sekali. Oke, terus aku juga masih mau ngomongin soal gender dan rohaniawan, tapi khususnya ini aku tadi melihat Cilusi di sini sebagai seorang ibu gitu. Iya. Gimana pandangan anak-anak Cilusi gitu terhadap ibunya yang rohaniawan ini? Apakah juga Cilusi punya pressure tertentu? Wah gila nih, aku rohaniawan harus gimana gitu? Anak-anak ya, saya bersyukurnya sih anak-anak so far ya, saya juga kurang paham ya, maksudnya mereka punya kesimpulan dari mana, tapi saya percaya bahwa mereka memperhatikan apa yang kita lakukan ya sebagai orang tua ya. Artinya ketika saya melayani, ketika saya terjun di dalam dunia jemaat, saya sibuk dengan pekerjaan saya tidak pernah meninggalkan tanggung jawab saya sebagai orang tua kepada mereka ya. Jadi perhatian saya dan juga segala sesuatu lah saya berusaha untuk ada buat mereka, walaupun memang terbatas ya. Jadi mereka syukurnya so far merasa bahwa justru mereka punya tanda kutip ya, yaitu kalau misalnya kita masih kecil, kita selalu beranggapan itu sebagai cita-cita. Jadi ketika yang pertama, wah masih kecil, dia cita-citanya ya jadi pendeta katanya gitu. Tapi semakin besar ya berubah begitu ya. Jadi semakin ya terakhir YouTuber begitu kan. Seperti Timi tadi ngomong kan, banyak yang mau jadi YouTuber. Yang kecil pernah juga sampaikan kepada saya bahwa dia mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pendeta gitu. Ya, saya sempat tanyain sih, kenapa kok Sekarang kamu bisa kepikiran begitu? Sekarang yang kecil masih, tapi sudah mulai agak bergeser. Jadi YouTuber? Ya, betul. Mereka melihat mungkin kita serius ya, kita mengerjakan sesuatu dengan berusaha memberi yang terbaik lah. Saya juga berusaha untuk memberikan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak. Jadi memang kita sebagai rohaniawan bukan seperti sekadar bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu sih yang saya selalu tekankan kepada anak-anak begitu.
pertanyaan selanjutnya. Ini agak susah nih nampaknya. Jadi banyak orang yang berpikir kalau rohaniawan itu kaya gitu ya, karena memang Oh. di sosial media tuh nampak ya. Mungkin teman-teman ada beberapa yang punya Instagram pernah tahu ada Instagram namanya Pastor in Ya, Style. ya, Pernah dengar nggak, pernah, Ilusi? pernah. Jadi kayak itu di situ intinya rohaniawan khususnya Nasrani Iya, ya, Kristen gitu, itu barangnya mewah-mewah semua gitu. Nah, ini gimana pandangan Ilusi ini terhadap ini? iya, ya. Hamba Tuhan. Kalau dari namanya aja udah rasanya gimana ya? Iya, teman-teman, sebetulnya kaya itu bukan dosa ya. Sekali lagi, kaya atau miskin itu hanya sebuah kondisi hidup. Tetapi kita harus bukan saja memperhatikan kondisi hidup. Yang terpenting itu adalah nilai kehidupan itu sendiri. Nah, jadi kalau kita menyikapi dengan kekayaan secara materi ya, sebenarnya nilai kehidupan itu ada di bagaimana cara kita untuk mengelola, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan. Nah, itu penting sekali. Kalau misalnya kita kaya, tetapi dari misalnya ya, kalau kita rohaniawan ya sedikit banyak kita akan berinteraksi, punya relasi dengan orang-orang yang tidak sedikit juga orang-orang kaya di dalamnya begitu ya. Jadi ada misalkan kita sebagai rohaniawan, kita cuma mau dekatnya dengan orang kaya supaya kita kecipratan nih, misalnya ya, kecipratan. Nah, lalu akhirnya di dalam pelayanan kita sudah sangat terbatasi dengan apa yang harus sebenarnya kita lakukan ya, apa yang harus kita kerjakan. Jadi mungkin lebih ke motivasi atau cara kita. Jadi kalau misalnya kita kaya karena kita punya cara yang salah, nah itu sih yang saya rasa bermasalah ya, sama cara kita mengelola. Nah menarik sekali tadi Timi ngomong ya, masalah barang-barang yang branded begitu ya, dan lain sebagainya. Iya, sebenarnya itu kembali lagi sih ya kepada bagaimana cara kita mengelola. Kalau memang kita merasa bahwa dari apa yang kita pakai itu lebih banyak dari, jadi yang kita keluarkan untuk sesuatu diri kita lebih sedikit dari yang kita berikan kepada yang seharusnya ya, it's okay ya. Tetapi masalahnya kan kadangkala kita mengorbankan apa yang harusnya menjadi milik Tuhan, apa yang seharusnya kita pakai untuk bisa menolong sesama. Nah, yang dua bagian ini kadangkala kita minimalisasikan untuk apa yang menjadi kesenangan kita. Nah, ini repot. Jadi lebih kepada kita melihat apa sih nilai kehidupan dari yang ada begitu. Jadi kan kalau kaya miskin itu kan cuma sebuah kondisi ya. Saya lebih memilih seperti ini Timi. Kalau memang kita kaya, jauh lebih bermanfaat kita membantu orang-orang yang miskin begitu ya. Jauh lebih bermanfaat kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Oke, katakan kita punya hobi, kita punya kesenangan. Hobi dan kesenangan itu boleh-boleh aja sih menurut saya begitu ya. Tetapi kan sekali lagi harus dibatasin, ada batasannya gitu kan. Sebab manusia ini kan kalau misalnya kamu tidak batasin, mau berapa banyak, mau berapa diulang-ulang sampai Nggak pernah cukup ya? betul, tidak pernah cukup. Dan rasanya akhirnya sia-sia juga kan. Yang pertama tidak jauh lebih bermanfaat, ya kan? Dan yang kedua juga pada akhirnya kita merasa ya semua sia-sia begitu. Itu sih. Oke, oke. Jadi Baiklah, Ci. tidak semua Dalam sekali. tidak semua juga kan hamba Tuhan kaya ya, rohaniwan kaya. Mungkin itu sedikit sekali yang kita lihat, tetapi mungkin yang terbatas, yang pas-pasan, mungkin kurang terekspos begitu. Ada juga. Banyak juga. Iya, soalnya memang sekarang kalau dipikir dari konteks media gitu ya, nggak seru gitu ngebahas yang umum pada umumnya, nggak ada nilai beritanya sebenarnya. Oleh karena itu yang dinaikin sebenarnya juga yang terlihat kehidupannya mewah-mewah banget itu. Jadi kalau teman-teman
ini pendapat aku personal. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram atau di mana yang mewah-mewah itu tidak merepresentasikan Betul. keseluruhan. Itu mungkin cuma sebagian kecil aja yang diangkat gitu ya. Betul Aku sekali. rasa juga Ci sebenarnya mereka sendiri menjadi kaya ini bisa banyak faktor sebenarnya Betul. ya. Bisa jadi memang melakukan tindakan yang tidak benar atau memang dari sononya udah kaya gitu. Betul. Bahkan sebelum jadi rohaniawan emang udah tajir aja. Dan kita memang harus bisa bedakan ya latar belakang orang. Artinya ada rohaniawan-rohaniawan di gereja tertentu yang diizinkan sambil bekerja. Artinya mereka secara pekerjaan juga tetap bisa menghasilkan. Punya bisnis ya. Punya bisnis. Tapi ada yang memang murni begitu ya. Kita bekerja totally hanya untuk melayani. Nah, itu juga harus dibedakan. Ada juga yang mungkin dari warisan, bisa kan? Intinya jangan ngejudge ya. Oh iya bisa jadi. Iya kan? Ada juga yang mungkin banyak faktor lah. Banyak faktor. Banyak faktor ya. Intinya jangan mengeneralisasi lah dari yang kita lihat di Instagram gitu ya. Kayak kalau artis pasti kaya, enggak juga gitu. Sebenarnya ada juga yang hidupnya biasa-biasa aja gitu kan. Sebenarnya kalau hamba Tuhan miskin juga bahaya ya. Jadi sebenarnya yang kaya harusnya ya membantu, menopang, berbagi. Jadi kalau prinsipnya kan yang kumpul banyak tidak berlebihan, yang kumpul sedikit tidak kekurangan. Dan kan lebih berbahagia ya, kita bisa memberi daripada kita menerima. Jadi ketika kita memberi itu kita sebenarnya punya sukacita, punya ya bahasanya mungkin kesenangan tersendiri ya, karena kita punya rasa puas bisa berbagi gitu loh. Karena jauh lebih sulit menjadi orang yang kekurangan daripada menjadi orang yang berbagi. Jauh lebih sulit ketika kita dalam keadaan yang kurang. Begitu sih, kalau menurut saya. Jadi yang penting kita hidup seimbang aja sebenarnya. Betul, itu sangat tepat. Jangan berlebihan, jangan kekurangan juga. Segala sesuatu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Mana yang lebih mudah menjadi rohaniawan di luar rumah atau di dalam rumah? Seperti apa tipsnya? Di dalam dan di luar ya. Ini tadi mungkin mirip-mirip pertanyaanku yang tadi ya, yang di rumah kan berarti double job sebenarnya, sebagai seorang ibu juga, rohaniawan juga. Ya. Nah, ini kalau saya bisa sharingkan ya, sebenarnya sama-sama susah. Kenapa saya katakan sama-sama susah? Karena saya merasa kalau di luar kan orang belum tentu mengenal kita apa adanya ya, karena bukan kita jaga image, tetapi kita punya frekuensi waktu ya, kita punya kesempatan waktu mungkin dengan mereka lebih sedikit. Tapi kalau dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, mereka kan lebih intens, lebih banyak, lebih dekat begitu ya. Jadi saya merasa ya sama-sama susahnya, karena kalau dengan di luar kita melakukan A, B, C misalnya ya, kalau dia tidak betul-betul mengenal kita ya kemungkinan bisa salah paham begitu ya. Tapi kalau yang di rumah karena sudah terlalu mengenal, sudah dekat banget, sudah tahu, ya kadang-kadang juga tidak ada sungkannya, tidak ada segennya gitu ya. Jadi kita rasa aduh serba salah gitu ya. Ya yang penting sih jadi diri apa adanya aja sih kalau bagi saya loh ya. Sejauh kita bisa menjadi berkat, menjadi bermanfaat, menjadi berdampak, ya just do it gitu loh. Kenapa harus pusing banget begitu dengan image, dengan penilaian orang lah, yang standar-standar orang lah. Jadi kita memang lebih kepada kita harus bagaimana bisa menjadi otentik lah ya, jadi apa adanya. Karena bagi saya gini, tidak ada orang yang sempurna. Kalau kita mau ngomong di dalam rumah dan di luar rumah, berarti kan kita sudah membayangkan, wah ini kalau di luar rumah seakan-akan kita kayaknya ada jadi orang lain gitu kan. Kalau di dalam rumah jadi diri sendiri misalnya begitu ya. Saya rasa itu jauh lebih berat, jauh lebih susah. Jadi mending kita jadi apa adanya, yang penting bermanfaat. Dan dengan demikian sebenarnya kita sama-sama bisa belajar. Belajar apa? Bahwa tidak selalu hidup itu berhasil kok. Dan kita juga bukan berarti hanya bisa belajar dari keberhasilan.
justru orang juga harusnya bisa belajar dari kegagalan. Jadi kadang misalnya ya, saya ada anak-anak rohani yang seringkali datang bahkan nginep di rumah saya dan lain. Saya izinkan semua mereka lihat apa adanya. Jadi kalau saya berhasil, mereka lihat saya berhasil seperti apa. Dapatkan dari apa yang mereka perhatikan gitu. Jadi bagi saya ya tetap nilai sebenarnya kehidupan. Memang dari kegagalan atau kesalahan itu kita bisa belajar juga gitu ya, supaya kita tidak menjadi orang itu gitu. Betul. Artinya kan sebenarnya spirit itu kan bukan lebih ke penghakiman ya. Jadi kalau salah, oh kita seperti dapat celah untuk menghakimi orang ini gitu. Nah, itu yang saya rasa apa ya, tidak perlu begitu. Tetapi lebih kepada, oh kita lihat ini sebagai sebuah tantangan bahwa ini kita perlu pelajari ya, melihat satu fakta, oh ternyata ini bisa terjadi di dalam kehidupan dan lain sebagainya. Nah, itu sih Timi. Saya lebih melihat segala sesuatu dari nilai kehidupannya aja daripada kondisi-kondisi. Karena kalau kita cuma hidup karena kondisi, nanti kita jadi repot nih. Apa-apa ya seperti tadi di awal, karena dikondisikan. Jadi sepertinya kita pura-pura banget gitu. Lebih baik sih ya jadi jadi kayak ada switch gitu, ketemu siapa ganti topengnya, ganti topengnya gitu. Mendingan emang siapa adanya aja. Betul, karena itu. Tapi memang dengan kita apa adanya, menurut aku bakal ada orang yang bisa jadi nggak suka sama kita. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah ya udah nggak apa-apa. Menurutku sangat wajar akan ada yang nggak suka sama kita gitu. Sangat wajar, mau kita berusaha seperti apapun pasti akan ada yang nggak suka juga pastinya. Itulah kehidupan. Intinya kita jadi diri sendiri aja sih. Iya, itulah kehidupan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya. Ya. Pertanyaan terakhir. Nanti kalau misalkan ada orang-orang yang nonton ini mungkin ingin terjun seperti bidangnya Cilusi, apa aja sih yang harus diperhatikan gitu? Ya yang penting sih belajar. Kita hamba Tuhan kan, kita tidak bilang kita ini sudah sempurna atau kita ini sudah hebat, lalu kita jadi hamba Tuhan. Bukan berarti kita lebih baik dari orang lain begitu kan ya. Jadi kita kayak dipercaya jadi hamba Tuhan. Enggak. Kita ini hanya karena Tuhan yang memilih kita ya, Tuhan yang menaruh dorongan hati itu, beban itu, ya, panggilan itu. Jadi yang harus diperhatikan tentu yang penting kita harus belajar. Yang pertama belajar untuk bagaimana mengenal Tuhan. Yang kedua belajar bagaimana mengenal diri sendiri. Nah, itu penting juga. Yang terakhir belajar bagaimana mengenal orang lain. Nah, karena inilah isinya kehidupan. Jadi kita kan pastinya akan berkutat di dalam kehidupan yang bagaimana 3 item tadi ya, dan kita terkoneksi, kita mengajarkan apa dari diri kita belajar apa dari mengenal Tuhan, dan kita belajar apa dari mengenal orang lain dari kehidupan ini. Jadi yang harus diperhatikan adalah ya tidak boleh berhenti untuk belajar. Kita harus benar-benar punya hati untuk belajar. Itu sih kuncinya. Belajar itu ternyata tidak gampang, Timi. Kita betul-betul punya. Karena mau jadi hamba Tuhan aja, terutama di Kristen, belajarnya lama banget. Iya, iya. Bahkan sampai sekarang mungkin masih belajar juga ya, Ci? Lebih apa ya? Ya memang tidak ada hentinya sih. Kita harus selalu, karena manusia kan tidak sempurna ya, dan kita belajar untuk mengenal yang sempurna, bagaimana kita bisa berhenti begitu kan untuk belajar. Dan diri sendiri, orang lain juga selalu berubah-ubah. Kita kan manusia yang paling konsisten untuk berubah, bukan konsisten untuk tidak berubah. Jadi ya memang belajar itulah yang menjadi bagian yang sangat penting untuk kita perhatikan. Begitu. Baiklah. Ini kayaknya udah 30 menit, Ci. Jadi kita akan sudahi dulu live-nya.
kalau boleh kasih pesan-pesan terakhir untuk yang nonton, Pesan-pesan ya. apa nih pesannya? Eh, Pesannya ya hiduplah dengan apa adanya dan jadilah bermanfaat bagi banyak orang tanpa harus dibebani dengan penilaian-penilaian dunia ini yang seringkali mudah sekali bergeser ya. Jadi kita lebih melihat hidup itu dari nilainya daripada kondisinya. Itu aja. Oke, terima kasih Ya, Cilusi sama-sama. sudah menemani live pada malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Nanti live-nya akan di-save, jadi teman-teman bisa nonton lagi ya. Oke, sampai jumpa dengan minggu depan. Ya. Mungkin bukan aku hostnya minggu depan, yang lain. Oke. Teman-teman tetap bisa nonton di hari Sabtu jam 7 ya. Kita udahin dulu live-nya. Terima kasih semuanya. Thank you. Bye-bye. God bless. Thank you, Cilusi ya. Tini. God bless.